dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia, siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari provinsi paling barat Indonesia. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali hari ini kembali dapat menjumpai sahabat bahagia di video Guru Bahagia. Nah, sebelumnya sahabat bahagia kita sudah membahas tentang pergantian kurikulum. Yang saat itu kita masih belum tahu nih kurikulum apa yang akan diganti, dan saat ini kita sudah berada pada implementasi kurikulum merdeka. Mungkin bagi sahabat-sahabat guru atau siswa atau setiap orang yang saat ini berhubungan dengan dunia pendidikan pastinya sudah tidak asing dengan implementasi dari kurikulum merdeka ini. Bahkan ada yang mungkin merasa bingung, ini bagaimana nih adanya pergantian kurikulum yang baru, tidak siap dan sebagainya. Untuk hari ini di Guru Bahagia spesial kita hadirkan kembali tamu yang tidak asing, sudah pernah hadir di sini di Guru Bahagia. Siapa beliau? Stay tune terus, jangan kemana-mana. Terus nonton dan juga berada di video Guru Bahagia sampai dengan selesai. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan Pak Mo. Para penonton setia Guru Bahagia pasti udah nggak asing lagi ya Pak ya. Ini kedua kalinya hadir di sini di Guru Bahagia. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini aktivitasnya sekarang apa nih Pak? Paling yang isi di MTMP ya, di Kota Banda aja, di Desa Semenara Raya itu bantu guru lah. Bantu guru ya. Dan masih terkait dengan implementasi kurikulum merdeka Pak ya. Tentang hotnya saat ini. Sedang hot saat ini. Terutama kita di Aceh ya Pak ya. Karena memang implementasi kurikulum merdeka ini dicanangkan sampai tahun berapa nih Pak? Kayak siap untuk maksudnya dikerjakan, dilaksanakan secara penuh. Karena ini kan masih ini ya Pak, transisi mungkin bisa kita bilang ya. Sekarang masih diberi opsi pemerintah. Itu masih bisa kita membuat dengan kegiatan secara penuh. Ataupun kita masih ada opsi untuk melaksanakan kurikulum merdeka secara jelas dan akan dari tingkat pendidikan secara asal kita memang merdeka belajar 100%, itu belum memungkinkan. Makanya untuk persiapan sekarang masih diberi kesempatan sampai 2024. Jadi targetnya pemerintah insya Allah 2024 seluruh sekolah di Indonesia gitu ya, sekolah dan madrasah di Indonesia itu diharapkan siap untuk kemudian melaksanakan secara penuh kurikulum merdeka ini. Gitu ya, kalau di Kemenang itu kan ada yang piloting, yang pilotingnya 2024, yang lain baru ikut ya. Yang di Atas kan ada yang sekolah penggeraknya, dan mereka sudah mulai bergerak saat ini. Sudah mulai ya, maksudnya sudah melaksanakan walaupun mungkin belum secara penuh, tapi benar-benar sudah melaksanakan kegiatannya. Baik, nah hari ini Pak, insya Allah kita akan bahas sedikit nih tentang kurikulum merdeka seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Karena memang terutama untuk sekolah-sekolah piloting yang kita bilang tadi ya, sekolah yang mungkin sekolah piloting bisa dijelaskan nggak sedikit Pak? Ya. Seperti apa nih sekolah piloting itu? Kalau di Kementerian Agama itu istilahnya ada piloting, ada itu memang di KMP 347 tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk penerapan kurikulum merdeka itu hanya pada madrasah piloting. Jadi dari jenjang RA, kemudian di MI, STM. Jadi ada pilotingnya. Jadi mereka itu pertama mengusulkan dari madrasahnya, mengusulkan ke Kementerian Agama di kabupaten kota. Nah di sana mereka mengusulkan ke kami terjadi penis ada di Jakarta. Nah setelah itu mereka akan pakai SK bahwa ini merupakan madrasah piloting untuk penerapan kurikulum merdeka. Dan itu kan sudah selesai ya, itu dan kita sudah tahu yang beberapa yang di Aceh yang sudah mendapatkan SK dan sebagai madrasah piloting untuk kurikulum merdeka. Jadi mereka sudah bisa siap-siap ya. Jadi yang kira-kira guru, kepala sekolah atau orang-orang yang terkait di madrasah piloting ini pastinya sekarang sedang masa transisi melaksanakan kurikulum merdeka itu sendiri, gitu ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau di sekolah dinas mungkin sedikit lebih berbeda Pak ya.
kalau yang di sekolah yang dinas memang ada istilah sekolah penggerak gitu ya Pak ya, dan mereka mungkin sudah lebih duluan. Perlu dikonfirmasi dulu kan, jangan nanti nih host ini salah persepsi nih gitu kan. Nah, terkait kurikulum merdeka ini Pak, kan kita bilang mungkin sudah setengah terimplementasi lah gitu kan. Sekarang kan lagi heboh IKN implementasi kurikulum merdeka dan sebagainya gitu kan Pak. Nah sebenarnya apa sih yang paling menarik mungkin dulu Pak ya, ditanyakan dari implementasi kurikulum merdeka? Ya, kita bisa melihat bahwa kurikulum merdeka adalah pembelajaran interdisipliner yang sangat beragam. Jadi di kurikulum merdeka itu ada pembagiannya, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada lagi kokurikuler. Jadi ada 3 bidang itu yang dibaginya. Kalau yang terindikasi dengan intrakurikuler itu semua mata pelajaran yang diajarkan. Itu sudah diatur ya, diatur di bagaimana di dinas pendidikan bagaimana itu sudah diatur semuanya kan. Itu sudah ada gitu ya. Ada. Jadi guru tidak perlu mikir lagi, karena sudah CP-nya sudah tahu berapa jam, seminggu, masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu adanya ekstrakurikuler sama seperti biasa pengembangan anak masih ada. Nah, satu hal yang baru mana di kokurikuler itu yang belum pernah ada, namanya profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan di profil pelajar Pancasila. Itu adalah hal yang baru yang memang harus kita pahami bagaimana kita melaksanakannya. Namun dengan dari ketiga-tiganya ini, dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler itu semuanya payungnya adalah baca Pancasila. Dan itu yang memang diinginkan untuk saat ini, dan itu yang agak berbeda. Nah, kemudian untuk peserta didiknya itu dia memiliki waktu cukup untuk mendalami semua konsep. Jadi dia tidak terburu-buru, dan itu diberikan kebebasan kepada gurunya dengan melihat potensi yang tersedia ada di madrasahnya. Nah, kita pada misalnya seperti ini, dia ada asesmen yang diagnostik dan non diagnostik ya, ada 2 ya. Yang diagnostik ini kita bisa memberikan dengan tes-tes yang simple, berupa tes simple. Jadi bisa nanti di madrasah dibuatkan tes untuk menguji kemampuan anak bagaimana bisa kita beberapa. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa mengajarkan satu materi kepada anak hanya sampai pada capaian yang apa, nanti ada sebenarnya sampai pembelajaran. Kita ingin mencapai anak kita bawa sampai di mana. Nah, itu yang bisa diberikan sehingga anak itu dia bisa cukup waktu mendalami konsep tersebut. Nah, itu kemudian bukan hanya konsep. Nah, kita juga di sini memahami potensi anak dengan apa? Dengan tes yang diagnostik. Nah, itu karena dia dari orang tuanya yang bagaimana, belakangnya yang bagaimana, lingkungannya yang bagaimana, dan di kondisinya yang bagaimana. Nah, ini yang dia akan kita sesuaikan. Nah, cuma karena ini ada hal yang baru, mungkin kita perlu penyesuaian ya. Karena selama ini kan kalau guru itu mau masuk mengajar, ini ada kadinya ya, ada kadi kemudian dibuat semua indikator. Kita ingin buat sendiri. Nah, sekarang tidak bisa lagi itu saat ini. Inilah yang agak sedikit berbeda. Dikarenakan kita sebenarnya potensi anak itu bagaimana, kemampuannya itu bagaimana. Setelah itu apa yang kita inginkan kita bawa ada ini dia ingin menjadi apa. Nah, satu hal lagi setelah ada kita punya asesmen yang sudah kita bilang visi misi madrasah. Selama ini kita ada visi misi, tapi visi misi akan tercapai. Jadi visi misi ini kita capai dengan pembuatan dan sampai pembelajaran kita buat. Jadi istilahnya dari CP yang ada, dengan pelajaran yang ada kita buat tujuan pembelajaran ini bisa tercapai semua. Makanya kita hal-hal itu. Nah, kemudian yang di sini yang lebih menarik lagi, potensi yang ada di siswa ini bisa kita kembangkan. Jadi dia bisa mengembangkannya bagaimana? Itu bisa di sini. Jadi bukan hanya kepada gurunya, tapi juga siswanya ini. Saya ingin seperti ini, ayo kita kerjakan. Jadi anak ini istilahnya ibaratnya bukan lagi kelas masuk, tapi dia punya sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu yang dia turunkan. Ini yang namanya merdekanya di situ ya Pak ya. Cuma kita kan agak sedikit ini repot melepaskan dari pengalaman kan. Karena kita kalau kita kan kita yang memberikan ke siswa. Sekarang kita seperti kita sama-sama mau apa sih? Nah, itu yang harus kita itu adalah hal yang baru. Dan sebenarnya beradaptasi dengan yang hal baru itu ya perlu penyesuaian itu. Dan itu sebenarnya mungkin
mungkin ya dari Siti sendiri juga sebagai guru kayak yang rame lagi implementasi kurikulum merdeka, nanti sekolah bakal repot, nanti dan sebaik dengan kekhawatiran lainnya mungkin dasar dari situ. Ya, satu. Yang kedua itu ada lagi era terbuka dengan anak-anak. Jadi pada saat kita ingin mengajarkan sesuatu, kita inginkan bisa tercapai yang seperti ini. Juga anak itu, kamu bagaimana? Mungkin bisa didiskusikan bersama-sama. Nah, jadi kerjasama, kolaborasi itu kepala sekolah, komite, siswa, dan kita bangun kemudian hubungan rasa. Ini yang bisa kita bangun. Nah, mungkin selama ini kita agak terpisah. Nah, kita ingin membuat yang ini bisa berjalan sama-sama, mungkin perlu waktu. Tapi yang sudah berjalan tidak ada masalah, bisa dikerjakan. Jadi rata-rata sekolah piloting pun sebenarnya saat ini pada saat masa transisi mengimplementasi kurikulum merdeka ini masih aman ya Pak ya? Masih, mereka masih mempersiapkan. Apa sih yang kita persiapkan? Nggak bisa tidak siap. Kita mau siapkan apa? Kita maunya apa? Bagaimana? Itu memang harus kita antara kepala madrasah, komite, siswa itu dilibatkan. Jadi itu harus bekerja sama. Itu nggak bisa terpisah ya. Benar-benar harusnya kayak ini orang-orang yang berhubungan dengan pendidikan gitu saling bekerja sama gitu ya Pak ya. Akhirnya kita bisa melibatkan juga orang dari luar, misalnya kerjasama, misalnya dari rekan-rekan luar atau siapapun kita bisa kita bantu. Jadi memang era terbuka. Jadi kalau dulu kita sekolah kita yang ngurus ini urusan kita, sekarang tidak seperti itu lagi. Ini memang sekolah kita, tapi kita harus membuka diri untuk bisa menerima orang dari luar. Benar, setuju sekali sih Pak. Karena memang apalagi era saling terhubung ya, connectivity seperti sekarang Pak ya. Jadi benar-benar kayak mungkin sebenarnya dari kurikulum ini sudah diintegrasikan Pak ya, cuma mungkin belum terpraktekkan secara baik ya. Nah, menarik sih Pak. Nah, ini langsung aja Pak ya, yang paling Siti membuat penasaran dari perubahan yang ada dari kurikulum merdeka ini. Perubahan terhadap guru itu sendiri apa sih Pak yang paling besar? Ya, yang pertama itu sebentar Pak, gurunya masih tetap bisa bahagia ya? Masih. Nah, sekarang kan zamannya era global ya, karena sudah terbuka. Guru bisa membuka diri. Kadang-kadang kenapa? Tidak jauh beda jika di atas itu sering bingungkan guru itu yang abad ke-1 sama juga di kurikulum juga abad ke-1. Nah, kalau kita belum bisa sampai ke abad ke-1 ini agak sulit. Jadi kita inginkan yang seperti itu. Nah, kita dulu masih cenderung menekan mana sih bukunya, saya tidak bisa lagi. Nah, itu yang dikatakan dengan abad 2 yang seperti itu. Jadi kita sampai pada guru silakan Anda mendesain sebuah pembelajaran dengan sumber yang Anda buat sendiri, silakan, dan jangan tanya. Nah, kalau itu kan masih enak punya mana yang seperti ini tidak lagi. Nah, itu yang diinginkan. Jadi kecakapan abad 21 seorang guru itu jadi sebelum kayak mengajarkan kepada siswa kecakapan abad 21 gurunya dulu nih ya. Dia dulu harus ini. Nah, dia harus bisa melihat potensi dirinya sendiri. Terus yang kurang di sini aja harus belajar lagi. Jadi memang tantangan atau ilmunya itu lebih. Nah, kemudian juga mungkin kita dilihat sedikit Pak ke yang Bapak bahas sebelumnya pengembangan diri guru ya. Pengembangan diri guru. Jadi jangan malu. Kalau saya tidak bisa ini belajar lagi. Saya masih perlu belajar lagi. Makanya di sini sudah sistem di kurikulum mereka ini adalah kolaborasi. Jadi tidak bisa kita kerja sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan siapapun. Jadi kita membuka diri. Memang kan desain saya ini juga tidak bisa lagi. Jadi kalau ingin sukses ini harus membuka diri. Jadi memang ucapan itu memang yang dipentingkan pada saat ini. Jadi harus kita membuka diri. Jadi apa yang kita masih kurang kita belajar lagi. Nah, kan mungkin ini kan kurikulum merdeka ini kan kemudian kan pada bingung terus ini ada istilah kayak capaian pembelajaran ATP dan sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita adalah sesuatu yang sangat baru atau memang sebenarnya itu juga ada di kurikulum 13 atau itu kayak pengembangan ini seperti apa Pak? Mungkin kan supaya para terutama guru ya Pak ya, jadi kayak ini saya biasanya nih mainnya sama KD, sama indikator dan seterusnya tiba-tiba dan
Gimana nih Pak? Nah, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Karena memang hanya istilah saja yang ada berbeda yang misalnya kita di sini dulu kan ada kota Persib juga ada kota sama. Kemudian ini selalu kita tinggal. Sekarang ini dengan ATP alur juga berjalan sama saja sih. Ya, dan kita nggak usah bingung. Selalu kan yang buat pemerintah. Jelas ini lebih dari pemerintah kan. Dan juga ini di alur development juga dibuat oleh pemerintah. Kemudian nanti potensi ini nanti dengan capai pembelajaran. Dan coba pelajari kan dia per fase. Ya jadi fase baru, fase A, SD fase kedua, fase B kan, SD kelas 4, dan fase C, SD kelas 5, dan ada di fase D, khusus untuk SMP dan MTS, juga yang dari SLB. Dan kemudian yang terakhir ada kawasan fase B dan fase N, fase D untuk SMA, MA, semacam B, fase K itu di kelas 10 dan di fase N itu di kelas 12. Nah, jadi ada capaian tersendiri harus dia capai. Jadi kemudian tadi kondisi dasar nanti dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian kan KKM, kita KKM berdasarkan minimal. Nah, di sini nanti dibuat kita capai tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita menentukan berapa KKM-nya, benar-benar misalnya 75 nih, 8 berapa? Nah, sekarang ada skalanya. Nanti ada 3 bentuk ya kan, ada skala ringnya. Nah, skala ringnya dari sekian menjadikan seperti ini. Berarti sistem KKM yang kayak 75 kalau tidak lulus 75 kemudian dianggap tidak lulus KKM tidak lagi seperti itu ya? Masih. Karena nanti kan di kita capai tujuan pembelajaran ada anak yang belum bisa menguasai. Jadi ada skala ring itu bisa dicapai di situ, maksudnya dia tidak lulus masih tersedia remedial. Berarti tetap ada sistem seperti itu juga ya Pak ya? Nanti kan ada TPK indikator, di sini masih ada tujuan pembelajaran, masih ada juga kan. Nah, kemudian remedial dengan dinas normatif, seperti itu kan. Kemudian PTS masih sama sih, cuma nama-namanya terganti ya Pak. Belum baru ya. Ini memang seperti itu. Nanti ada penilaian yang teman sejawat formasi juga. Kan itu sudah biasa kita lakukan, cuma istilah-istilah yang baru saja. Supaya lebih fresh mungkin ya Pak. Makanya guru ini saling mengharapkan jangan nunggu, harus baca. Nah kan di sini ada panduan, pembelajaran dan assessment. Buka aja, pelajari itu ya Pak. Pelajari di situ dan kan memang udah. Sebenarnya kalau kita mempelajari membaca yang panduan yang Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya di situ sudah sangat jelas ya Pak. Bapak sendiri sudah khatam gitu ya. Kita Masya Allah. Karena lumayan banyak ya panduannya ya Pak ya. Ada 2 sih panduannya itu kan. Panduan pelajaran assessment khusus untuk yang itu sudah dikumpulkan dari semuanya. Dan nanti yang satu lagi yang kedua kemudian Pancasila. Kita dari selama itu yang terkait dan selama untuk Pancasila. Ini menarik nih Pak, karena Bapak udah langsung masuk ke profil belajar Pancasila, penguatan profil belajar Pancasila. Karena kan mungkin yang saya sendiri sudah pelajari sebelumnya gitu. Yang paling berbeda dari kurikulum Merdeka ini sendiri adalah ya T5 itu tadi, penguatan profil belajar Pancasila. Dimana kalau tidak salah Pak, mungkin nanti Bapak perbaiki ya, yang katanya kalau sebelumnya project dimasukkan ke dalam, mungkin di K13 gitu ya, dimasukkan ke dalam pembelajaran yang harian itu tadi gitu kan, kalau ini dipisah dalam bentuk project pelajaran Pancasila itu tadi gitu. Nah ini seperti apa nih Pak? Maksudnya integrasi P5 ini tadi dalam pembelajaran itu, dan seperti apa nih cara mengimplementasikannya? Jadi seperti ini sebenarnya proyek yang ada di Instagram masih ada. Diserahkan kepada guru, jadi memberikan satu materi. Setelah kita ingin menggunakan masalah, masih bisa bisa. Nah, tetapi di ada satu lagi yang namanya program Pancasila yang memang betul-betul bisa pembuatan proyek yang kita inginkan. Ada beberapa tema yang memang diberikan kepada siswa
untuk SDMI sama dengan SMA LA, satu tema lagi itu ada sama itu yang SMK ilmu pekerjaan. Dan ini yang paling berbeda ya, yang berbeda. Jadi kemudian tema-tema ini silakan aja setelah itu kita bisa mengembangkan kembali. Kita ingin melakukan sebuah proyek. Nah, proyek inginkan di sini bahwa kita bisa bekerja sama antara guru, antara lingkungan dengan kemudian siswa dan orang bisa kita inginkan kemudian bakalan masyarakat bisa bekerja. Jadi ada satu hasil yang menunjukkan. Karena kan seperti ini, membutuhkan karakter. Ya, karakter ini terpisah. Nampak harus muncul. Dan ini apa? Mungkin evaluasinya pun secara sendiri langsung dia ya Pak ya? Ya, dari situ. Nah, kemudian pada saat ini melakukan sebuah proyek tidak langsung dilakukan oleh guru, tapi dia juga guru. Jadi dia bisa melihat kebenaran apa sih yang ingin kita kembangkan, Nah, jadi memang proyek itu bagus. Mungkin kita melakukan sebuah proyek yang perlu secara mandiri karena kita masalahnya seperti ini. Proyek yang kita adalah untuk ini kelas tidak mereka terjun satu kelas ada guru pembimbing nanti dibimbing oleh guru ini yang sesuai dari awal dia membuat proyek apa saya tidak memfasilitasi apa sih atau kasus apa yang ada di sekitar dia bisa dimunculkan. Ini yang jadi anak-anak ini mereka bisa bernalar kritis, dia bisa memunculkan sebuah ide. Nah, ide ini kemudian dia kembangkan dalam sebuah proyek. Jadi kira-kira seperti ini. Ada sebuah masalah apa sih yang dia inginkan? Misalnya masalahnya di tempat dia ada petani dia tidak bisa menggunakan potensi pertaniannya dengan baik. Dia memang setiap hari. Jadi ada persoalan. Nah, persoalannya yang akan dia bawa. Nah, sekarang kita ada punya persoalan dulu. Ini potensi di tempat kita, di tempat saya ini karena banyak petani dia tidak bisa mengembangkan pertanian dengan baik karena terjadi persoalan-persoalan. Nah, sekarang kita ingin mengapakan ini. Nah, oke, lihat apa persoalannya. Misalnya ini mengembangkan. Nah, sekarang coba bagaimana kita bisa mengembangkannya. Cari ide sama dulu kita di situ. Nah, setelah dapat ide semuanya, nah sekarang kita cari solusi. Solusinya bagaimana? Dan ini bisa terbantu. Jadi betul tepat sasaran. Jadi apa yang kita proyekkan tepat sasaran ke orangnya. Nah, setelah itu dan dapat kita dapat. Jadi bukan hanya kita lakukan semua masalah. Ini ada masalah, kemudian kita pikir bagaimana solusinya dan kita bisa menerapkannya. Dan apa hasilnya? Perbandingannya bagaimana? Sampai ke situ. Dan ini yang tidak ada di sana. Nah, makanya di sini nanti ada yang kerjasama. Kita bisa bersama-sama, kita bisa bertukar pikiran, bisa berkolaborasi, bisa berpikir, bisa menggunakan juga itu yang diinginkan. Jadi sebenarnya pembentukan karakter itu tadi diharapkan terintegrasi ketika kita melakukan proyek itu, gitu ya? Setelah mereka itu bisa bersama-sama juga, diharapkan dalam bimbingan itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak lagi terpisah. Karena payung dari semuanya adalah proyek ini proyek Pancasila itu semuanya. Jadi apapun kegiatan kita dia mau ke situ. Jadi dia tetap ya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya, pada Pelak Mulia. Termasuk kami kemudian itu ada dan adanya kebinekaan global. Itu kan beda-beda di sini. Kan kita bisa gotong royong, bisa nangin, bisa kreatif. Nah, ini yang kita ganti di anak-anak. Tidak dari gurunya, tapi dari apa sih? Baik. Menarik nih Pak. Nah, sahabat bahagia tadi kita udah bahas secara detail ya Pak ya. Bahagia sendiri. Nah, kita istirahat dulu sejenak. Setelah ini sahabat bahagia, kita akan sedikit lebih fokus tentang perubahan kurikulum Merdeka ini sendiri, terutama untuk siswa. Apa sih perubahan yang bakal dialami oleh siswa? Tadi kita kan lebih fokus ke guru nih, kayak kita bahas capaian pembelajaran, ATP dan sebagainya itu kan lebih ke guru gitu kan. Nah ini sebenarnya menarik kita harus bahas dari sisi siswanya.